puji syukur kita bisa bertemu kembali pada awal minggu ini, di mana kita telah memasuki tahun yang baru, tahun 2023 yang diberikan Tuhan kepada kita. Saudaraku, mensyukuri berkat Tuhan itu, pada pagi hari ini saya mengundang saudara-saudari untuk terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pagi hari ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-24. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Firman ini mengingatkan kita agar kita melihat diri kita secara jujur, bahwa umat Allah bermegah karena dia memahami dan mengenal Allah yang menyatakan kasih setia dan yang memperkenalkan keadilan dan yang menuntun kita di dalam menjalani hidup ini, menghantar kita sampai pada tahun 2023 ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jika Tuhan berbicara bahwa Dia penuh kasih setia, itu memang kita rasakan sampai pada saat ini. Kasih setia Tuhanlah yang menuntun kita, memberikan kepada kita kekuatan, kehidupan untuk bisa menjalani kehidupan memasuki tahun 2023 ini. Saudaraku, jika firman ini mengingatkan kita, mari mengenal Allah. Karena dengan mengenal Allah adalah kebahagiaan dalam kehidupan kita. Saudara, banyak orang yang mengejar kebahagiaan. Banyak orang yang mengejar kebahagiaan itu dengan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa hidup layak dan hidup menjadi orang yang bijaksana. Terkadang bisa kita lihat dalam dunia ini, setiap orang yang mengejar kebahagiaan ini, dia berusaha bagaimana dia bisa hidup, bahkan mempunyai kuasa dan mempunyai kekayaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu kita boleh melihat apakah orang yang berhikmat secara kehidupan ini boleh kita bandingkan dengan Socrates atau Plato atau Aristoteles, yang kata orang di dunia ini mempunyai hikmat yang luar biasa sehingga bisa menciptakan sesuatu yang menakjubkan. Tetapi apakah seorang yang mempunyai ilmu yang tinggi, hikmat yang luar biasa itu menentukan dia menjadi orang yang berbahagia? Demikian juga kalau kita melihat
kekuasaan Hitler sebagai pemimpin negara adidaya yang boleh kita katakan yang punya kuasa yang luar biasa. Jika kita tanya, apakah dia juga bisa mengatakan ketika dia mempunyai kekuasaan yang luar biasa, itu juga memungkinkan dia sudah menjadi orang yang berbahagia? Saudara, sekali lagi firman ini menuntun kita. Sebagaimana firman Tuhan yang mengatakan dalam Lukas 11 ayat 28 itu, adalah sungguh berbahagia orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupannya. Saudara, itulah yang dikatakan dalam firman Tuhan ini, mari mengenal Allah dan mari memahami perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan firman Tuhan ini tegas dia mengatakan, siapa yang mau hidup berbahagia, dia harus mengenal Allah dengan benar dan dia harus memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Ciri orang yang mengenal Allah dinyatakan dalam firman Tuhan ini ada 3 hal, bahwa dia harus menyatakan kasih setia, dan dia harus hidup dalam keadilan, dan dia katakan dalam firman Tuhan ini harus menyatakan kebenaran. Itulah ciri orang yang mempunyai hidup dalam firman Tuhan, dan dia akan mempunyai kebahagiaan ketika kasih setia itu ditujukan, keadilan itu dinyatakan, dan kebenaran Tuhan diperlihatkan dalam kehidupan ini. Saudara, kebahagiaan bukan hanya secara ritual, tapi kebahagiaan dalam mengenal Allah, bagaimana kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pagi hari ini sebelum memulai aktivitas kita, kenallah Allah, kasih setianya yang luar biasa itu, dan itu akan menuntun kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ingat apa yang dikatakan pemazmur dalam Mazmur pasal yang pertama 145 ayat pertama itu, jelas dia mengatakan, aku hendak memuji Tuhan dari kehidupan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari pujian kita hanya kita sampaikan, persembahkan kepada Tuhan, karena hanya Allah yang layak menerima pujian, kemuliaan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga yang telah menuntun kehidupan kami di dalam menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami telah menikmati kasih setia Tuhan, di mana Tuhan memberikan kepada kami anugerah yang luar biasa yang menghantarkan kami sampai memasuki tahun 2023 ini. Terima kasih Bapa di sorga, kasih setiamu sungguh kami rasakan, dan itulah yang memampukan kami untuk mampu sebagai orang yang mengenal Engkau, yang menginginkan kebahagiaan itu, menyatakan kasih setia, keadilan Tuhan, dan kebenaran akan firman Tuhan yang harus kami nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di sorga, berkatilah kami dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu, berbagi kasih bagi sesama kami, melakukan keadilan, dan berjalan dalam kebenaran firman. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, berkati kegiatan aktivitas mereka, pekerjaan mereka dalam satu hari ini. Biarlah seluruh kegiatan kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terimalah doa kami ini yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Juru Selamat kami.